Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari yang ke-14 bulan Januari 2024 telah pula kita jalani. Di tahun 2024 ini jangan lagi kita jalani tanpa kita mengikut sertakan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tadi saya sudah katakan saudara bahwa tahun 2024 yang sekarang sedang kita jalani adalah sebagai tahun yang penuh dengan pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Karena itu tahun yang penuh dengan pengharapan ini, meskipun di tengah-tengah ketidakpastian, kita memerlukan langkah iman yang tepat serta pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu saya sudah katakan di sini bahwa tahun ini, tahun 2024 ini, kita tidak boleh lagi sama dengan tahun-tahun yang telah kita jalani. Kita tidak boleh lagi hanya sekedar hidup, dan juga jangan hanya hidup sekedar mengalir saja, tetapi kita harus tahu hidup itu mengalirnya kemana dan mengalirnya bersama siapa. Sudah kalau tentu jawabannya adalah kita mengalir bersama Tuhan. Artinya dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhanlah yang menjadi mentor kita. Tuhanlah yang akan menjadi pengarah kita. Tuhanlah yang menjadi penyerta dan pendamping kita. Dan itulah yang dimaksud dengan kita berimmanuel dengan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tahun 2024 ini kita ada di masa-masa pemurnian dan masa percepatan ilahi. Di masa pemurnian ini, di masa percepatan ilahi ini, sudah kelihatan indikasinya. Apa itu? Tantangan masalah ekonomi dan tantangan tentang masalah perdamaian global. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu dibutuhkan doa orang-orang percaya, karena Alkitab sudah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman ini dunia sedang dan akan menuju dan mengalami masa-masa sukar. Dan masa-masa sukar inilah yang dimaksud dengan masa pemurnian dan percepatan ilahi. Oleh karena itu, dalam kita menghadapi tantangan zaman ini sebagai orang percaya, kita harus benar-benar connect dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam seluruh keberadaan dan perjalanan hidup kita. Dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita menata kembali hidup kita, melihat kepada kondisi kerohanian kita, maka di sana kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Karena sebagaimana tema Natal kita tahun 2023, dengan kita mencari perkenanan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia. Jadi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terbahagia di dunia, maka fokus kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Katakan amin. Nah, mencari perkenanan Tuhan sama dengan kita terus berimmanuel. Artinya kita harus berkolaborasi dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara.
Karena tadi dalam ayat yang kita baca, Yakobus mengingatkan kita untuk tidak mengesampingkan Tuhan, tidak membelakangi Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Dalam kita membuat perencanaan, dalam kita membuat rencana pribadi, rencana keluarga, rencana usaha, bisnis kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, maupun perjalanan hidup kita, kita harus melibatkan Tuhan. Mengapa, saudara-saudara, kita harus melibatkan Tuhan? Karena sebenarnya tanpa kita sadari, dengan kita melibatkan Tuhan, berarti kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Dan kalau kita sedang bekerja sama dengan Tuhan, maka tidak ada sesuatu yang terlalu sulit dan sukar untuk kita kerjakan. Katakan amin. Jadi kalau kita melibatkan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, hidup ini pasti akan terasa ringan. Katakan amin. Akan terasa ringan, enjoy, dan menyenangkan. Tapi coba kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita hanya berfokus kepada kekuatan dan mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, keahlian kita sendiri, skill kita sendiri, kita akan merasakan hidup ini begitu berat. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, kalau tidak salah saya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, piklah kuk yang kuberikan kepadamu, dan ikutilah aku, maka engkau akan mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Artinya kalau kita menjalani hidup ini bukan dengan kesendirian kita, dengan cara kita, dengan kemampuan kita, tapi kita melibatkan Tuhan, maka ada kuasa pemberdayaan Tuhan turun menyertai kita, sehingga pekerjaan yang berat, yang sulit, yang rumit sekalipun akan bisa kita hadapi dan selesaikan dengan baik. Yang percaya di situ katakan amin. Haleluya. Karena itu di tahun 2024 ini, jika saudara masih mengandalkan unsur-unsur kekuatan manusiawi saudara, percayalah, saudara akan mengalami betapa beratnya hidup ini. Kalau hidup sudah begitu terasa berat, maka sudah barang tentu hidup itu pasti tidak akan pernah menyenangkan, membahagiakan, dan sukacita. Pasti kita akan mengalami tekanan demi tekanan dunia ini. Tuntutan gaya hidup, tuntutan kebutuhan, tuntutan keinginan akan mendesak kita. Coba, saudara mungkin pernah rasakan itu, tuntutan kebutuhan hidup, tuntutan gaya hidup, tuntutan untuk kita bisa bersaing dan orang-orang yang kita anggap sudah mapan. Maka percayalah, itulah yang akan membuat saudara menjadi tidak nyaman dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau saudara bersama dengan Tuhan dan ada kuasa penyertaan dan pemberdayaan Tuhan di sana, maka saudara pasti akan menikmati hidup yang begitu enjoy, sukacita, dan menyenangkan. Haleluya, haleluya. Karena itu pesan Tuhan hari ini yang pertama adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik usaha kita, pekerjaan kita, rencana pribadi kita, keluarga kita, bahkan pendidikan kita. Libatkan Tuhan, ajak Tuhan. Ya, mengapa kita harus melibatkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Karena hidup yang kita jalani ini adalah misteri sifatnya, rahasia sifatnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, maka kita harus bersama Tuhan. Amin. Kalau kita bersama Tuhan, andai kata ada sesuatu yang terjadi pada diri kita pada hari esok, percayalah hidup kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Karena itu
Kita harus benar-benar dekat, melekat erat dengan Tuhan sebagai pemilik yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dulu pernah terjadi, ada dua kekuatan bertarung karena merebutkan posisi, saudara, di mana posisi yang diperebutkan itu sangat basah, banyak cuaca di sana. Tiba-tiba si anak Tuhan ini diangkat untuk menduduki posisi ini, sementara lawannya yang juga berambisi untuk duduk pada posisi itu tidak senang, saudara, sehingga dia coba untuk menyingkirkan rekan satu kantor ini dengan cara-cara yang sangat licik dan picik, saudara. Dia menggunakan kekuatan gelap, dukun-dukun. Dia gunakan dia baik. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali dukun suruhannya, ilmu para ahli santet suruhannya untuk menyantet orang tersebut, tapi tidak pernah berhasil, saudara. Tidak pernah berhasil. Pada akhirnya, singkat cerita, temannya ini berkata, kamu memang hebat. Padahal teman ini sudah berusaha untuk melenyapkan dia. Lalu dia mengaku, kamu ini memang hebat, ilmu kamu luar biasa, ilmu kamu ilmu tingkat tinggi. Apa sih, katanya? Jadi saudara yang Kristen tadi berkata, saya tidak punya ilmu. Yang ada pada diriku adalah imanku kepada Tuhan Yesus Kristus, penyerahanku kepada Tuhan Yesus Kristus, doaku kepada Tuhan yang terus menolong melindungi aku, ya, sehingga dia luput dari kuasa kegelapan. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak percuma kalau kita menjadikan Tuhan itu andalan hidup kita, karena kita tahu Dia akan menjadi sumber perlindungan yang sejati yang tidak ada duanya. Karena itu tahun 2024 mari jangan kita kesampingkan Tuhan, jangan kita abaikan Tuhan. Tetaplah kita bersama dengan Tuhan, karena kita tidak tahu esok apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan mengerti akan. Mungkin ada di antara kita yang mimpinya, keinginannya, harapannya belum tercapai. Percayalah, jika saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan dapat menggapai mimpi saudara itu. Karena jika kita bersama dengan Tuhan, ada kuasa pemberdayaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita dan kita tidak menyadari. Sehingga kita lihat kuasa pemberdayaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita, kita tidak punya keahlian yang mumpuni, tidak punya skill yang mumpuni, tidak punya manajemen yang mumpuni, tapi kita lebih sukses dari kebanyakan orang yang kelihatannya ahli. Saudara tahu apa rahasianya? Rahasianya adalah karena ada kuasa pemberdayaan Tuhan. Ya, karena itu jangan anggap remeh Tuhan. Ya, terus minta hikmat kepada Tuhan dan terus jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya andalan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, khususnya di tahun 2024. Tadi saya sudah singgung, karena kemampuan kita sangat terbatas. Dengan kita menyadari keterbatasan kita, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memang terbatas dalam banyak hal. Aku tidak memiliki keahlian yang mumpuni. Aku tidak memiliki bakat talenta yang mumpuni. Tapi aku hanya memiliki Engkau. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas akan Engkau nyatakan kepada aku. Pribadi yang sangat terbatas ini. Percayalah saudara-saudara, ya. Kalau ini sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya bahwa kita terbatas, tapi kita menyerahkan keterbatasan kita kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan berkarya nyata di dalam diri saudara yang terbatas itu. Maka hasilnya sangat spektakuler. Haleluya, haleluya. Kemudian yang terakhir,
mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita di sepanjang tahun 2024 yang akan kita jalani. Jawabannya adalah karena memang umur dan usia manusia juga terbatas. Kita tidak tahu kapan hari dan saatnya garis akhir hidup kita. Ini yang harus kita sadari. Umur manusia yang terbatas. Jadi orang meninggal tidak harus usia lanjut. Saya masih muda, umur di bawah 10 tahun, di atas 10 tahun, di atas 20 tahun, bisa saja. Itu membuktikan kedaulatan Tuhan yang atas hidup seseorang. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kontrak kita selesai. Tapi percayalah, saya katakan kepada kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, kasih karunia dan anugerah Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Percayalah. Ada semacam perlakuan khusus dari Tuhan buat saya dan saudara. Katakan amin. Jadi saudara mau Tuhan memperlakukan saudara secara khusus dan spesial? Ingat Daud, saudara. Daud adalah seorang pribadi yang mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan yang luar biasa. Kita tahu sejarah hidup Daud penuh dengan prahara yang sangat rumit. Dia tidak hanya mendapatkan ancaman dari musuh-musuh yang ada di luar, tapi juga dia mendapatkan ancaman dari orang lain. Bahkan dari anaknya sendiri ingin melenyapkan Daud. Jadi sepanjang Daud menjadi raja, dia penuh dengan ancaman-ancaman pembunuhan. Tapi karena Tuhan memiliki perhatian yang berbeda terhadap Daud, maka pada akhirnya saudara, Daud meninggal bukan karena pedang. Daud meninggal bukan karena lebih. Daud meninggal bukan karena tombak, tapi Daud meninggal karena lanjut usia. Ada perlakuan khusus Tuhan. Kenapa itu berlaku pada diri Daud? Rahasianya hanya satu. Ya, rahasianya satu. Karena Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya sudah, pertanyaannya, masa Daud orang yang berkenan kepada Tuhan? Padahal Daud pernah melakukan kesalahan. Saudara tahu kesalahan Daud apa itu? Daud pernah melakukan dosanya yang fatal. Tetapi kenapa Alkitab mencatat dia orang yang berkenan kepada Tuhan? Nah, itulah hebatnya Tuhan kita, saudara-saudara. Walaupun kita pernah jatuh ke dalam dosa, kalau kita kembali kepada Tuhan, taat, mencari perkenanannya, niscaya dosa masa lalu kita sudah tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan, tidak diingat-ingat Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Hebatnya Tuhan kita pernah berdosa, kita pernah jatuh ke dalam pelanggaran yang berat, tetapi jika kita kembali kepada Tuhan, maka perkenan Tuhan berlaku atas diri kita. Oh, luar biasa, saudara. Karena itu tahun 2024 ini, marilah fokus kita mencari perkenan Tuhan dengan terus menjadikan Tuhan itu sebagai andalan hidup kita, yang kita terus minta setiap hari dia ada bersama kita, berjalan bersama kita, berkarya bersama kita. Kita dalam dia di dalam kita. Dengan demikian percayalah, ku pasti bisa, sebab Yesus kuasa lakukan yang besar bersama Tuhan. Ucapkan, ku pasti bisa. Ayo kita nyanyi lagi ini ya. Kita berdiri. Ku pasti bisa.
kita melibatkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka kuasa dan kedahsyatan Tuhan akan Tuhan turunkan kepada kita, sehingga kita akan menjadi pribadi berkasa untuk berjaya di tahun 2024 ini.